Mari saudara kami dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pagi siang hari ini. Kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan buat hidup kita hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji membesarkan Allah kita. Hanya Dialah kemuliaan. Dialah Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan. Berkati
Bapa surgawi, segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi sukacita kami ya Bapa. Kami boleh berseru, kami boleh berdoa kepada Engkau Allah kami, pencipta langit dan bumi. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau sudah menuntun kehidupan kami, menetapkan langkah kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Ada yang sudah Kau jadikan buat kami, untuk kami umatmu, anakmu beribadah kepada Engkau. Amin. Terima kasih ya Bapa, biarlah hari ini kami bersama-sama menyatukan roh jiwa kami, memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa anak dalam perjalanan, biar Kau antar mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bila kalau yang sakit kamu jamah sembuhkan ya Bapa, daripada Bapak Oksu ya Bapa, kepada Opung dan seorang tua kami ya Bapa, Kau yang selalu memberikan kekuatan kesehatan daripada-Mu ya Bapa, Kau yang selalu memberikan kekuatan hati mental buat kami semua ya Bapa, untuk menjalani kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biar hari kami mau bersama-sama bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Untuk kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, firman yang boleh menjadi kekuatan buat kami ya Bapa, firman yang boleh mengajar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau mengucap syukur ya Bapa untuk semua ini ya Bapa. Dan juga biar segala persembahan kami, kesaksian kami semuanya indah berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati kami semua ya Bapa, menilik kehidupan kami pribadi ya Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Kita bersukacita pada pagi hari ini, kita boleh kembali beribadah. Kita mau memuji Tuhan dan membesarkan Tuhan kita, amin. Betapa hebat dan luar biasanya Allah kita. Mari kita naikkan pujian ini dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
kita percaya ya bahwa Tuhan adalah Dia yang ajaib dan berkuasa. Amin. Dia yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Saya mengundang untuk saudara yang ingin menyaksikan kita kasih Tuhan. Saudara boleh mempersiapkan. Ada saudaraku? Nggak kelihatan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, Yesus, yang menjadikan kami sangat
Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
dan tidak pernah memandang harta. Kalau saja Tuhan kita, Tuhan yang selalu melihat rupa dan memandang harta, mungkin kita akan tidak ada di tempat ini, karena mungkin kita tidak dapat masuk di bagian itu. Kita bersyukur Allah kita yang Maha Kasih, Dia datang ke dalam dunia, Dia mencari hati seperti hamba. Biarlah saudara, kita mau melihat apakah hati kita pada saat ini benar-benar hati seorang hamba, hati yang mau rela berkorban, hati yang mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau tidak dapat disamakan dengan Allah apapun, karena tidak ada Allah selain Engkau. Allah yang tidak pernah melihat rupa kami dan tidak pernah memandang harta Tuhan. Kalau saja Engkau seperti itu Tuhan, mungkin kami tidak masuk hitungan ya Bapa. Kami terdapat Tuhan di dalam kebinasaan, tetapi kami bersyukur kepadamu. Engkau rela mati di dalam dunia ini Tuhan, untuk menanggung dosa dan kesalahan kami. Engkau yang kaya dijadikan miskin untuk kami, Tuhan yang miskin Engkau akan jadikan kaya. Terima kasih Tuhan buat kekayaan rohani yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami setiap hari semakin mengerti tentang Engkau, semakin mengerti keadaanmu, kami semakin mau bergaul karib dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh pujian ini masuk di dalam hidup kami. Selama kami hidup, kami mau menyembah Engkau, karena Engkau saja yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Di tengah-tengah ibadah kami sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami membutuhkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami jatuh, tanpa firman-Mu Tuhan kami binasa. Dengan firman-Mu kami memperoleh hidup yang kekal. Sebab dari itu Bapa, biarlah Engkau membuka setiap hati kami. Biar kalau ada hati-hati yang bimbang, hati-hati yang keras, Tuhan hadir membajak hati kami, sehingga benih firman yang Engkau berikan saat ini boleh masuk di dalam setiap hati kami, lalu dia bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah yang baik. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan baru dari surga. Biarlah Tuhan otoritas Allah mengalir pada hamba-Mu. Engkau mau singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu kepada hamba-Mu, sehingga apa yang datang boleh memberkati kami, mendewasakan kami, membentuk kami, sehingga kami boleh tetap setia kepadamu. Di dalam jam pemberitaan firman-Mu Bapa, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu dan mencuri firman-Mu, kami satukan hati kami, kami tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami ada di tengah kami, dan mencenderungkan hati dan pemikiran kami hanya tertuju kepada Engkau ya Bapa, sehingga setiap berkat yang Kau sediakan hari ini semuanya menjadi bagian di dalam hidup kami masing-masing. Tidak ada yang pulang tidak membawa berkat daripada-Mu, melainkan semua yang datang diberkati dan kami pulang membawa berkat daripada Tuhan, sehingga membawa kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan ini dalam tangan-Mu. Kami mau persiapkan hidup dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang mau diberkati katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. 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 Puji Tuhan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, seperti yang pujian tadi katakan, Dia tidak memandang rupa kita. Tetapi biar kiranya siang hari ini kita memberikan hati kita yang terbaik pada Tuhan, sehingga hati kita boleh ditabur di tanah yang baik. Dan saya bersyukur, berterima kasih buat waktu yang sudah diberikan Bapak Gembala kepada saya, sehingga saya boleh ada di tempat ini
untuk memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini saya ambil judul adalah tentang penyerahan diri. Penyerahan diri. Kekuatan anak-anak Tuhan di dalam setiap kehidupannya pribadi lepas pribadi terletak pada penyerahan diri kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kekuatan anak-anak Tuhan dalam setiap kehidupannya terletak pada penyerahan diri kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kekuatannya terletak pada penyerahan diri kepada Tuhan? Ketika kita bangun pagi, kita boleh menghirup kembali nafas hidup kita. Kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Pada saat bangun pagi, kita bisa diri aja sedikit. Itu adalah kekuatannya daripada Tuhan. Dan ketika kita bangun sedikit, kita berdoa kepada Tuhan. Dan pasti di dalam doa kita terakhir kita katakan adalah, saya serahkan kehidupan saya satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Maka dari itu yang tadi saya katakan bahwa kekuatan kita terletak pada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri artinya adalah secara total atau sepenuhnya seluruh kendali kehidupan kita diserahkan kepada Tuhan, yaitu Allah yang kita sembah. Maka dari itu, ketika kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, artinya apa? Kita mau menerima setiap proses yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Apakah mungkin ketika tadi saya katakan kita bangun pagi, bisa berdiri, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan segala aktivitas kita, usaha kita, rencana kita. Dan dalam satu hari itu kita sudah serahkan kepada Tuhan. Apakah perencanaan yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, baik dalam pekerjaan kita, segala usaha kita, sekolah kita, tidak menghadapi hambatan? Kalau tidak menghadapi hambatan, artinya ketika malam hari kita sudah sampai di rumah, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah serahkan hidup kita pagi hari ke dalam tangan Tuhan, dan pada malam hari segala rencana kita ada yang meleset, bahkan di luar kendali kita, apakah pada malam hari itu kita berdoa kepada Tuhan dengan berkata bahwa, wah kok Tuhan begini sih Tuhan? Atau kita punya respon yang baik kepada Tuhan dengan kita katakan, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, karena saya sudah menyerahkan hidup saya, diri saya satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Itulah yang harus kita camkan, bahwa ketika kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan dalam setiap kendali kehidupan kita, apapun yang baik, yang terburuk sekalipun, atau bahkan pergumulan kita sekalipun, hari itu juga Tuhan belum jawab, tetap kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Oleh karena itu kita mau buka firman Tuhan kita pada siang hari ini di Yesaya 64. Yesaya 64 ayat ke-8 saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Tetapi sekarang kita mau katakan, Engkaulah Bapa kami.
Yesaya menulis ini adalah perikopnya adalah doa pengakuan dan permohonan bangsa Israel. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bisa baca di rumah di pasal 63 ayat ke-7 sampai 63, 64 ayat ke-7 sampai 19, dilanjutkan ayat pasal 64 ayat ke-1 sampai ke-12. Bagaimana bangsa Israel yang begitu Tuhan sayang, Tuhan katakan dia adalah biji matanya Tuhan. Kita juga sama biji matanya Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Bangsa Israel katakan bahwa Engkaulah Bapa kami. Dan dia katakan kembali, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganku. Saya mau bagi firman Tuhan ini kedua kelompok. Yang pertama adalah tadi dikatakan Engkaulah Bapa kami. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa kami, ada dua yang saya bisa perjelas lagi. Yang pertama adalah pengakuan kita sebagai anak kepada Bapa. Jadi ketika saya mempunyai Bapa, saya katakan bahwa dia adalah Bapa saya. Maka saya boleh katakan, saya boleh mengakui dalam kehidupan saya bahwa dia adalah Bapa saya. Maka dari itu bangsa Israel mengatakan bahwa Engkaulah Bapa kami. Artinya bangsa Israel mengaku bahwa Yesus adalah Bapa bagi mereka. Ketika perjalanan bangsa Israel dengan berlika-liku kehidupannya, berkeluh kesah, sumut-sumut dan lain sebagainya, tetapi Tuhan selalu senantiasa menyertai memelihara kehidupan. Ketika badai boleh datang dalam kehidupan bangsa Israel, ketika badai boleh datang dalam setiap kehidupan kita, apa yang tidak kita rencanakan, mungkin apa yang di luar kendali kehidupan kita boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh katakan bahwa Engkaulah tetap Bapa kami. Maka dari itu kita sebagai anak ketika mengaku dia adalah sebagai Bapa kita, maka kita wajib melakukan apa yang menjadi kehendak dan tujuan Bapa dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah menghormati secara utuh Bapa kita. Menghormati secara utuh artinya ketika kita melihat dia, kita menghormati dia. Tetapi ketika kita di luar pengawasan dia, kita boleh katakan Bapa jasmani. Ketika kita di luar pengawasan Bapa kita, dalam kita bersekolah, dalam kita mungkin kuliah, dalam kita melakukan hal-hal kita, ketika kita menghormati dia, maka apa yang akan kita lakukan tidak berkenan mungkin menurut cara pandang dia, kita tidak akan mau mengerjakan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita menghormati dia. Walaupun kita melihat dia, kalau melihat pasti menghormati. Kita mau melakukan apapun juga nggak enak. Tetapi ketika kita di luar jangkauan Bapa kita, ketika kita mau melakukan hal-hal yang sepertinya tidak pantas, kita pasti tetap akan memegang prinsip dalam hidup kita sebagai anak. Begitupun juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan melihat setiap kita, mengawasi setiap kehidupan kita. Kita hormati dia sebagai Bapa kita. Kita jalankan apa
yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan kita mau baca di Yesaya 64 ayat ke-8. Yesaya 6 ayat ke-8, mohon maaf. Yesaya 6 ayat ke-8. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Aldi bacakan Yesaya 6 ayat ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Firman Tuhan katakan bahwa suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kalau Bapak Ibu baca, ini arti perikopnya adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Ketika kita diutus Tuhan untuk menjadi pelayannya Tuhan, dimanapun kita melayani, kita mau katakan, utuslah saya Tuhan, utuslah aku Tuhan, tanpa ada berbantah-bantahan. Karena ketika Tuhan sudah mau mengutus kita dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bukan tidak mungkin dalam perjalanan ketika Tuhan mengutus kita sebagai pelayan Tuhan, bukan tidak mungkin ketika Tuhan mengutus kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, tidak mungkin ada hal-hal yang menghambat. Pasti ada hal-hal yang mungkin dalam perjalanan, dalam proses kita diutus Tuhan sebagai pelayan Tuhan, pasti akan ada hal-hal yang membuat kita bergumul kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa dalam kehidupan kita harus menyerahkan diri kita. Kita harus menyerahkan hidup kita secara total dalam tangan Tuhan. Karena yang kita mau atau yang kita inginkan adalah biar kiranya hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Kita mau belajar seperti Yesaya. Dengan hati sebagai hamba, dia katakan, utuslah aku Tuhan. Dia menghormati Tuhan sebagai Bapaknya. Dia mau mengakui Tuhan sebagai Bapaknya. Dan di Yesaya ke-6, kita balik lagi di Yesaya 64 ayat ke-8, firman Tuhan katakan tadi, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami adalah buatan tanganmu. Firman Tuhan katakan bahwa kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, maka ketika Tuhan membentuk kita, itu adalah yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan Tuhan membentuk kita sesuai dengan pemandangan yang terbaik menurut pemandangannya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa kami sekalian adalah buatan tanganmu. Kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, kita adalah buatan tangan Tuhan. Dia yang membentuk kita. Inilah yang respon yang harus kita berikan kepada Tuhan. Bahwa ketika Tuhan membentuk kita, sepertinya tidak baik di mata Tuhan, Tuhan hancurkan lagi. Dia bentuk lagi yang terbaik. Oh, mungkin di sininya miring, dia rapikan. Mungkin di sininya agak ketebelan, dia tipiskan dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan kita sepertinya proses yang kita jalani dalam kehidupan kita
mengikuti apa yang maunya Tuhan, seakan-akan sepertinya tidak sesuai dengan kehendaknya kita, tidak sesuai dengan keinginannya kita. Tetapi firman Tuhan siang hari ini dikatakan bahwa Dialah yang membentuk kita dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, ketika Tuhan membentuk kita dengan tangannya sendiri, seperti pujian mengatakan bahwa suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan mau membentuk kita seperti apa, mau memproses kita seperti apa. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan mau bentuk kita seperti apa, sepertinya yang ada dalam kehidupan kita hanya harusnya rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita mau baca di Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Mungkin Bapak Ibu sudah sering baca firman Tuhan ini, tapi tidak mengapa kita akan baca kembali Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Firman Tuhan siang hari ini bukan hanya saja untuk kaum Israel, tetapi bagi kita, orang-orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan di ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangan. Ketika mungkin kehidupan kita berjalan, kita boleh menjauh daripada Tuhan, atau bahkan dalam kehidupan kita, ketika kita mempunyai atau Tuhan berikan sesuatu yang melimpah, dan waktu kita yang biasanya mungkin kita dalam sehari bisa berdoa 3-4 kali, kita saat teduh atau malam kita membaca firman Tuhan, tetapi karena kesibukan kita membuat mungkin kita dalam sehari bisa berdoa hanya 2 kali. Dalam sehari kita bisa saat teduh dan malam kita membaca Alkitab akhirnya hanya sekali saja. Sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Kalau saya sebagai anak-anak-Mu yang Engkau pilih Tuhan, menjauh daripada-Mu. Kita boleh kok mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kita boleh kok melakukan pertobatan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengaku kepada Bapa kita, maka Ia setia dan adil, saudara. Ketika mungkin dipikir Tuhan bejana yang sudah dibentuk oleh Tuhan ini rusak, maka Dia akan buat kembali bejana yang baik menurut pemandangan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, ketika kita menjauh daripada Tuhan, atau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, respon kita yang pertama adalah kita harus mengakui. Tuhan tahu, Bapa tahu kita melakukan apa di dunia ini. Kita di lubang semut pun Dia juga tahu.
Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kegerakan hati kita, respon dari hati kita. Kita mau mengakui kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, atau kita bahkan boleh menjauh daripada Tuhan, sehingga kita boleh berbalik kembali untuk lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia tidak lepas dari dosa Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam sehari dari perkataan kita, mungkin kalau bahasa orang sekarang mungkin nyinyir ya, nyinyir, atau mungkin dari pergerakan mata kita mungkin sinis, ke misalnya kita dalam satu pekerjaan kita sebel ke yang satu, mungkin mata kita itu juga berdosa. Jadi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita menjadi bejana yang rusak, Tuhan akan bentuk kita yang lebih baik lagi menurut pemandangan itu. Oleh karena itu, camkanlah ini. Kita boleh menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan secara penuh. Dialah yang memegang kendali kehidupan kita. Saya katakan, dialah yang memegang kendali kehidupan kita. Apa yang baik dalam kehidupan kita, kita syukuri. Apa yang mungkin tidak baik menurut kita, kita syukuri. Karena ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita tahu dengan siapa kita bersandar. Kita tahu dengan siapa pertolongan itu akan datang. Pertolongan itu akan datang ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Oleh karena itu, penyerahan diri adalah wujud iman percaya kita kepada Tuhan. Penyerahan diri adalah wujud iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kita, dan kita mau katakan Ia mempunyai rencana besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, serahkan hidupmu. Kurang lebih 3 bulan lagi kita akan melewati 2022 ini. Kita boleh renungkan dari bulan Januari sampai bulan September, apakah kita sudah menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan? Ketika kita mau menjauh dari Tuhan, kita boleh renungkan. Kita boleh berdoa mungkin di rumah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau saya menjauh daripada-Mu. Tuhan, ampuni saya kalau saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan menurut pemandangan-Mu. Sehingga dalam 3 bulan ke depan ini kita lewati, benar-benar hidup kita serahkan secara total kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah di atas segala Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Nanti saya undang untuk pemain musik. Kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Cik. Haleluya.
Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. sekali kita mengatakan dengan iman kita, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari hidup hari-hari agar kami Bapa agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam agar semua rencana-Mu digenapi. semua angkat tangan kita katakan Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. pimpin kami Pimpin kami di setiap waktu. besar setiamu sekali kita katakan mulialah namamu Tuhan. Mari sebentar kita akan masuk dalam doa. Dan sebentar namanya Bapak Alia masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami hadir di rumah-Mu Tuhan, dengan berkat kasih setiamu kepada kami Tuhan, ya kami boleh tiba di rumah-Mu
mengikuti ibadah-Mu dengan khusyuk dan penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, kami boleh menerima firman yang Kau boleh berikan kepada kami hari ini Tuhan. Firman yang selalu mengajarkan kami bahwa kami Tuhan Yesus harus dapat menyerahkan diri kami Tuhan untuk mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum bisa melakukannya Tuhan. Terkadang kami keras kepala Tuhan Yesus. Ampuni kami, biarlah kami mau lagi Tuhan Yesus sejalan dengan seturut dengan perintah-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Nya Tuhan, Bapak PDW Valino yang sudah memberitakan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati pelayannya Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, apapun yang dia kerjakan boleh berhasil sesuai dengan seturut rencana-Mu Tuhan Yesus. Tolong juga Tuhan, kami yang sudah hadir tempat kami di rumah-Mu Tuhan, kami masing-masing Tuhan Yesus, Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan juga ibadah kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan kebangkitan pertama, kedua, pertama, pembangunan. Kita mau angkat pujian di hadapan kemegahan berbuat Dia baik. Hari Minggu 2 Oktober kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu jam 8.30, pujian saya sendiri, kelas pratama saya sendiri, dan hadiah dibawakan oleh Bapak PD Valino. Untuk ibadah raya, worship leader dilayani oleh Ibu Ellen, LCD-nya Bapak Valino, kolektor pertama Ibu Widiati, dan kolektor kedua Bapak Yong. Laporan penerimaan persembahan 18 September, persembahan pertama 485.000, persembahan kedua 465.000, persembahan ketiga 70.000, dan amplop pembangunan 160.000. Panitia Natal NGD tahun 2022, penanggung jawab Bapak
Bapak Pendeta Alfa Badia Raja Singgaliki, Ketuanya Aldi Ate Singgaliki, Sekretaris Pelki Kurniawan, Bendahara Helen Kuelana, Dana Bapak Alfa dan sendiri, dan Bapak Pelki, Rohani Ibu Yayang, acara Ibu Lidiati, perlengkapan Bapak Valino, konsumsi Ibu Deborah, musik Bapak Doni dan dokumentasi Yoselin, pembantu umum Bapak Ofi dan Bapak Iyo. Ketua Sub Natal Kanak Ibu Noviana Suskita. Natal Kanak akan diadakan pada tanggal 11 Desember 2022 jam 8:30 di gereja di tempat ini ya saudara. Natal umum 11 Desember kita akan mengadakan di gereja jam 10 pagi. Demikian pengumuman, jangan tambahan. Tambahan ya buat Ibu Novi. Ibu Novi karena cuma buat remaja belum ada, nanti kita cari untuk remaja. Jadi jam 8.30 ada ibadah anak dengan banjar sekaligus. Jadi walaupun cuma saya akan melayani. Walaupun cuma 1 jiwa. Atau dia ada atau yang lain. Kalau yang lain mau melayani, nanti kita bikin poster siapa yang melayani remaja. Nanti keduanya kita bikin. Jadi nanti Natalnya ada 3, Natal umum, anak-anak dan remaja. Mungkin tambahan dari saya, ibu saya. Nanti selesai ibadah akan ada rapat. Rapatnya di tempatnya di sana, bukan di sini. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Kepala. Mari saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Karena kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau pujian Tuhan yang besar. Hamba-Mu dan para pelayan-Mu GPD Pangkalan Terangkat. Kolektan pertama, kedua, kotak kas maupun kotak pembangunan. Dalam nama Yesus Kau berkati akan kami kerjakan semua hari ini untuk kepujian kemuliaan yang besar. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit yang sembuhkannya 1000 bulan tidak sekampat memberi kekuatan. Terlebih lagi umat-Mu di Ukraina dalam keadaan situasi perang. Dalam nama Yesus selamatkan umat-Mu. Kau kirim balas tentara muda yang melakukan raksasa dan turun wilayah-wilayah yang menyertai berkati. Menolong dan melindungi dan menyelamatkan umat muslim firman-Mu karena Kau sudah berfirman sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, ETW kami.
Oleh bagian vaksin COVID-19 maupun vaksin booster. Dalam nama Yesus kau berkati apa yang dikerjakan semua boleh berhasil untuk kepujian kemuliaan yang besar bagi kami. Kami serahkan sepakaran kerjaanmu di tempat ibadah Bispan Zoom meeting pada hari Rabu. Dalam nama Yesus kau berkati yang kami. Demikian juga ibadah hari Minggu perjamuan kudus pada tanggal 2 Oktober yang akan datang. Pelayanan musik pujian ngasih doa pertasihan raya jemaatmu para pekerja umat Muhammad dan para pelayan di tempat ini. Dalam nama Yesus kau berkati sehingga melalui ibadah perjamuan namamu saja yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati panitia adalah gereja kami tertua berstanggung tempat GPDI Palmerah terlambat tanggal 11 Desember yang akan datang. Berkati seksi konsumsi, pelayanan musik, pujian, ngasih doa pertasihan raya jemaatmu para pekerja umat Muhammad, para undangan, para donatur. Seksi acara, ketua, sekretaris, bendahara, dana yang diperlukan, cuaca yang tidak hujan, tempat GPDI Palmerah Utara. Dalam nama Yesus kau berkati sehingga melalui perayaan gereja kami tanggal 11 Desember yang akan datang. Baik umum pelnak maupun pemuda remaja kami serahkan dalam tanganmu, nyatakan kuasamu dan permuliakan namamu bagi jemaatmu. Terima kasih Bapak. Dan kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini setelah banyak perjalanan, jawabkan segala macam bayar dan tulakan. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang siang sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami benteng keselamatan dalam waktu dan Kristus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan. Ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kami sejahtera dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan arahan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.